Selamat pagi Bu Ani, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Andi, Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Andi? Alhamdulillah baik juga Ibu, terima kasih. Begini Bu, saya ingin bicara tentang rencana pelajaran untuk minggu depan. Oh gitu. Apa yang ingin Bapak didiskusikan? Ini Bu, saya merasa kok kita perlu menyesuaikan metode pengajaran kita untuk mata pelajaran matematika kelas 11. Karena beberapa siswa itu tampaknya kesulitan memahami materi yang sedang kita bahas. Oh ya, saya juga melihat hal yang sama Pak. Banyak siswa yang masih kesulitan dengan konsep statistik. Menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan? Saya sih berpikir kita mencoba pendekatan yang lebih interaktif, mungkin dengan menggunakan alat peraga atau permainan edukatif ataupun menggunakan teknologi yang sekarang yang bisa membuat siswa itu lebih mudah memahami konsep tersebut. Nah, itu ide yang bagus, Pak. Saya setuju bahwa metode yang lebih interaktif bisa membantu. Mungkin kita juga bisa mengadakan sesi tambahan di luar jam pelajaran untuk siswa yang membutuhkan bantuan lebih. Oh, begitu nih Bu. Ya, saya juga setuju Bu. Bagaimana kalau kita mulai dengan mengadakan sesi tambahan 2 kali dalam seminggu yang kita lakukan nanti setelah jam pelajaran utama selesai gitu. Kita bisa Oke. menggunakan alat peraga dan berbagai macam permainan edukatif dalam sesi tersebut. Baik, Bapak. Saya pikir itu sangat membantu. Mari kita rencanakan jadwal sesi tambahan dan mulai mengumpulkan alat peraga yang diperlukan. Saya akan mempersiapkan beberapa permainan edukatif. Wah, luar biasa ini Bu. Mari kita mulai Bu persiapan hari ini dan nanti kita coba umumkan kepada siswa tentang sesi tambahan tersebut. Saya sangat setuju, Pak. Terima kasih atas inisiatifnya, Pak Andi. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi siswa kita. Iya Bu, terima kasih kembali dan saya juga senang bisa sharing dengan Bu Ani. Semoga ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama, Pak Andi. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Pak Andi. Apa kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah baik, Pak Andi. Semoga Pak Andi juga dalam keadaan baik ya. Oke, Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ngomong-ngomong, ada apa nih Bu Ani menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya, Pak Andi, ada sesuatu yang ingin saya sharing tentang murid saya di sekolah. Mungkin ada solusi dari Pak Andi. Oh, begitu. Monggo Bu, silakan. Dengan senang hati saya mencoba mendengarkan. Ya, begini Pak, ada satu murid saya di kelas, dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya, tidak mau belajar, dan sering tidak hadir ke sekolah. Oh, gitu ya. Jadi Ibu punya permasalahan, ada seorang murid yang usil gitu ya, suka mengganggu temannya, tidak mau belajar dan sering tidak hadir ke sekolah. Begitu nggih Bu ya? Iya Pak Andi. Jadi dari percakapan ini, apa yang Ibu Ani harapkan dari pembicaraan kita itu nanti Bu? Ini Pak, saya berharap dari percakapan ini, saya mendapatkan solusi nantinya. Bagaimana cara merubah sifat atau perilaku murid tersebut supaya menjadi baik. Setidaknya tidak mengganggu temannya dan mau belajar. Jadi harapan Bu Ani bahwa nantinya anak tersebut itu bisa berperilaku baik, tidak usil ataupun tidak mengganggu temannya lagi gitu ya. Ya Pak Andi. Nah, sekarang yang saya ingin coba tanyakan kira-kira
indikator terbaik menurut Bu Ani itu yang seperti apa gitu? Oh iya, baik Pak. Ini kan murid saya di kelas 8 SMP. Jadi Nggih. indikator baik kalau menurut saya antara lain tidak mengganggu temannya, saling menghargai, saling menolong, dan memiliki rasa empati tinggi kepada temannya. Gitu. Nggih Bu, baik dari paparan Ibu, indikator baik yang Ibu katakan antara lain tidak mengganggu teman, saling menghargai, saling menolong, memiliki rasa empati yang tinggi ya terhadap teman-temannya. Nah, Oke. sekarang apa sih yang bisa Ibu Ani lakukan untuk merubah perilaku anak tersebut? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan personal kepada murid tersebut. Mungkin ada sesuatu hal atau kebutuhan dasar yang belum didapat dari saya. Jadi saya harus mengetahuinya. Kemudian yang kedua, saya akan coba melakukan dengan membuat kesepakatan kelas atau menjelaskan dulu apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian tujuan dan manfaatnya, apa dengan demikian murid tersebut akan memberikan pendapatnya dari ide mereka sendiri. Sehingga yang disepakati itu misalnya disiplin, saling menghormati, datang tepat waktu, dan lain-lain. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas, hasil dari pendapat mereka, murid Hmm, akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan mencoba menceritakan kisah-kisah keteladanan para nabi sehingga dari indikator murid dapat memahami tentang perilaku dan akhlak yang baik. Begitu, Pak. oke. Baik Ibu Ani, itu luar biasa Ibu langkah yang Ibu ambil. Kalau bisa saya simpulkan gitu Ani ya, tadi Oke. dikatakan langkah yang pertama Ibu akan melakukan pendekatan secara personal, intensif terhadap murid tersebut yang dianggap bermasalah Ibu, di mana Oke. memiliki kemungkinan ia melakukan hal tersebut dikarenakan ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atau tidak dimengerti oleh kita sebagai guru. Maka terlebih dahulu kita cari indikator-indikator tersebut eh, apa namanya yang terkait dengan kebutuhan dasarnya. Yang kedua tadi Ibu mengatakan akan membuat kesepakatan kelas di mana ini bersumber dari kesepakatan murid itu sendiri. Dengan begitu akan membuat mereka itu lebih bertanggung jawab akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan motivasi atau contoh yang baik. Ibu tadi juga akan menceritakan kisah-kisah para nabi sebagai teladan yang baik untuk mereka teladani. Begitu ya Bu ya? Iya, Pak Andi. Jadi dengan demikian akan menimbulkan budaya positif. Nggih, Ibu benar sekali. Dengan langkah yang Ibu lakukan, itu akan menimbulkan budaya positif. Begitu ya, Bu. Jadi, rencana aksi nyata atau rancangan tersebut kira-kira kapan Ibu akan, mulai laksanakan dari 3 tadi langkah yang Ibu sebutkan? Oh iya, Pak. Saya akan segera melaksanakan kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini, Pak. Oh, nggih. Jadi kemudian Ibu baru akan menceritakan kisah keteladanan para nabi sebagai contoh yang positif ya, Bu ya? Ya, betul, Pak Andi. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi Ibu dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu lakukan untuk membuat kesepakatan kelas sesegera mungkin itu, Bu Ani? Tentu, Pak Andi, saya akan sesegera mungkin melaksanakannya dengan harapan murid tersebut bisa berubah. Insya Allah di pertemuan besok akan saya lakukan. Baik, Ibu Ani, itu luar biasa semangatnya. Berarti besok langsung Ibu laksanakan ya. Semoga dengan langkah-langkah yang Ibu ambil tadi bisa merubah perilaku murid tersebut menjadi lebih baik. Nah, kira-kira Ibu, dari perbincangan kita ini, apa sih yang Ibu dapatkan?
Terima kasih sebelumnya Pak Andi. Pada siang hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi murid yang berperilaku kurang baik. Saya juga mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan terhadap murid-murid tersebut. Terima kasih Pak Andi atas obrolannya. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Iya Ibu Ani, yang luar biasa. Terima kasih juga Ibu Ani atas langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan personal, membuat kesepakatan kelas, menceritakan keteladanan para nabi sebagai contoh yang baik. Untuk selanjutnya, nanti kita dapat bekerja sama untuk perkembangan murid Bu Ani tersebut. Apakah ada perubahan yang lebih baik atau bagaimana? Kita harapkan terjadi perubahan yang lebih baik pastinya Ibu ya. Iya Pak Andi. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Oke, terima kasih juga Ibu. Kita akhiri perbincangan kita siang ini ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.